Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisa Aribi Putri, NPM 19081010192. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digital, yaitu aljabar boolean. Jadi ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah sistem digital. Nah, jadi ekspresi boolean itu di sini ada literal. Literal itu merupakan sebuah variabel atau komplemennya. Di sini disebutkan seperti x aksen, din, aksen, dan tkl. Lalu ada ekspresi. Ekspresi ini merupakan literal yang dikombinasikan dengan and, or, tanda kurung, atau komplementasi. Di sini ada x dan y, x ditambah y, lalu ada dan lain-lainnya ini. Lalu di sini ada persamaan, yaitu persamaan ini tuh bisa dituliskan sebagai variabel sama dengan ekspresi. Jadi contohnya kayak gini, ini P sama dengan ini ekspresinya. Lalu ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini di sini adalah tabel kebenaran and, yang ini or, yang ini komplement. Jadi ini ada dua variabel x sama y, terus ini ada 4 baris ke bawah. Kenapa 4 baris? Karena itu memakai rumus 2 pangkat n. Jadi jumlah baris itu sama dengan 2 pangkat n. Nah, n ini merupakan jumlah dari variabel yang digunakan, yaitu 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini ada 0011, lalu 0101. Ini ada 0001, ini merupakan hasil dari operasi ini. Jadi x dikali y. 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Ini merupakan operasinya, operasi menggunakan perkalian. Lalu di sini ada yang menggunakan penjumlahan. Ini juga sama, 0011 dan 0101. Nah, hasilnya ini 0111. Lalu ada komplement. Komplement ini kebalikannya. Jadi misalkan x ini 0, jadi komplemennya itu 1. Kalau x-nya 1, komplemennya itu 0. Komplement ini dilambangkan dengan aksen. Lalu ada teorema boolean. Ada aksioma. Aksioma ini merupakan kumpulan dari definisi dasar, yaitu ini A1 sampai A5 dan A1 aksen sampai A5 aksen. Minimal, jadi definisi dasar minimal yang diasumsikan benar dan secara menyeluruh mendefinisikan aljabar boolean. Nah, aksioma ini dapat digunakan untuk membuktikan teorema aljabar boolean lainnya. Ini aksiomanya. Jadi A1 ini ada x sama dengan 0 jika x tidak sama dengan 1, dan A1 aksen ini yaitu x sama dengan 1 jika x tidak sama dengan 0. Nah, ini udah pasti ya, soalnya kan biner itu cuma ada 1 sama 0. Jadi kalau nggak 0 ya 1 gitu. Terus ada A2. Ini jika x sama dengan 0, maka x aksennya sama dengan 1. Nah, A2 aksen, jika x sama dengan 1, maka x aksennya sama dengan 0. Ini kebalikannya yang pakai komplement tadi. Jadi kalau nilainya tuh 0, maka nilai komplementnya jadi 1, kebalikannya. Lalu ada A3, ini 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, yang ini A3 aksen, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Yang ini A4, 1 kali 1 sama dengan 1. A4 aksen, 0 ditambah 0 sama dengan 0. A5, 0 dikali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. A5 aksen, 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu ini ada teorema variabel tunggal. Ini ada P1, itu isinya x ditambah 0 sama dengan x. Kalau yang P1 aksen, itu isinya x dikali 1 sama dengan x. Ini jadi kalau misalnya ada sebuah variabel, misalkan nilainya itu 1. Nah, jadi jika dia ditambahkan 0, itu hasilnya tetap 1. Jadi kayak apapun nilai yang ada di x ini, jika ditambahkan 0, maka hasilnya kembali lagi ke nilai x. Kalau yang P1 aksen ini juga sama, jadi apapun nilai dari variabelnya itu, jika dikalikan 1, maka hasilnya kembali ke nilai variabel yang tadi. Lalu P5.
T5 ini X ditambah X aksen sama dengan 1. Kalau P5 aksen, isinya X dikali X aksen sama dengan 0. Jadi, variabel apapun yang ditambah dengan komplement dari variabel itu nilainya pasti sama dengan 1. Kalau yang ini, nilai variabel apapun jika dikalikan dengan komplementnya, maka hasilnya sama dengan 0. Karena kalau misalnya ini kan pasti salah satunya ada yang 0, jadi kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0. Lalu yang ini T1 itu X ditambah X sama dengan X. Yang T1 aksen, X dikali X sama dengan X. Jadi ini ya bilangan apapun yang sama, variabel apapun yang sama, kalau dijumlahkan hasilnya tetap kembali ke nilai bilangan itu sendiri. Lalu ini juga sama, jadi jika apapun nilai variabel itu juga dikalikan dengan variabel itu sendiri, hasilnya balik lagi ke dirinya sendiri. Lalu T2 itu ada X ditambah 1 sama dengan 1. T2 aksen itu X dikali 0 sama dengan 0. Ini juga sama ya, jadi 1 ataupun 0 jika ditambahkan 1 hasilnya tetap 1. Lalu ini juga 1 ataupun 0 jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Yang ini ada T3, X aksen sama dengan X. Jadi kalau ada double aksen seperti ini maka nilainya akan kembali lagi. Jadi komplement aksennya hilang. Nah, ini ada contoh. Dibuktikan melalui induksi sempurna. Karena sebuah variabel boolean hanya dapat mempunyai nilai 0 dan 1, maka dapat dibuktikan dengan teorema yang melibatkan sebuah variabel tunggal X melalui pendekatan yang sederhana, melalui peletakan yang sederhana. Di sini misalkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Contohnya, ini menggunakan teorema yang P1 itu, yaitu X ditambah 0 sama dengan X. Ini, misalkan X sama dengan 0, jadinya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ini benar menurut aksioma 4 aksen yang tadi, yang ini. Jadi dia benar, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kalau yang bawahnya ini 1 ditambah 0 sama dengan 1, ini benar menurut aksioma A5 aksen, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu ini ada teorema 2 dan 3 variabel. P3 itu isinya X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. P3 aksen isinya X dikali Y sama dengan Y dikali X. Ini merupakan sifat komutatif, jadi pertukaran. Walaupun posisinya dibalik-balik antara X dan Y, ini hasilnya akan tetap sama. Lalu T4 ada X dalam kurung X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z. T4 aksen dalam kurung X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali dalam kurung Y dikali Z. Ini sifatnya asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi ini dikelompokkan di bagian manapun hasilnya tetap sama. Yang penjumlahan ini sama perkalian ini. Jadi walaupun dia ini, yang ini kan dikelompokinnya yang di pertama, terus ini dikelompokinnya yang kedua, itu hasilnya sama aja. Sama juga kayak yang ini. Lalu ada P4 itu X dikali Y ditambah X dikali Z sama dengan X dikali dalam kurung Y ditambah Z. Kalau yang P4 aksen itu dalam kurung X ditambah Y dikalikan dalam kurung X ditambah Z sama dengan X ditambah Y kali Z. Ini sama aja, jadi kayak disebarkan gitu, dikeluarin. Yang ini tuh X-nya yang dikeluarin, kalau yang ini juga X-nya dikeluarin. Jadi yang ada double di situ, variabelnya itu bisa dikeluarin kalau misalnya operasinya itu kayak gini. Lalu ada teorema De Morgan, ini T5, dia ini X ditambah Y terus diaksenkan itu sama dengan X aksen dikali Y aksen. Soalnya X kalau misalnya dikomplementkan kan X aksen, terus plus ini kalau di aksen ya berubah jadi kali, terus Y aksen ya Y aksen. Terus yang ini juga sama, jadi X kali Y diaksenkan itu sama dengan X aksen ditambah Y aksen, karena ini berubah jadi X aksen tambah berubah jadi kali berubah jadi tambah, terus Y berubah jadi aksen. Lalu ada absorpsi. Nah ini tuh X ditambah X dikali Y sama dengan X. Kalau yang ini T6 aksen, X dikali X ditambah Y sama dengan X. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya dicontohkan kayak gini, jadi ini kan X ditambah X dikali Y. Semisalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 0, nanti hasilnya jadinya 1 ditambah
1 dikali 0. Nah, 1 dikalikan 0 kan 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi balik lagi ke X. Sama juga kayak yang ini. Lalu teorema P4 atau distributif. Ini seperti yang tadi itu, jadi ada X dikali Y ditambah X dikali Z sama dengan X dikali Y ditambah Z. Kalau yang ini X ditambah Y dikalikan X ditambah Z sama dengan X ditambah Y dikali Z. Jadi ini dikelompokkan di sini, terus X-nya itu dikeluarin. Ini juga karena X-nya ini dua-duanya double, ada 2. Nah, P4 ini disebut juga dengan penjumlahan dari perkalian atau sum of products atau SOP. Kalau yang P4 aksen ini disebut juga perkalian dari penjumlahan atau product of sums atau disingkat dengan POS. Nah, ini bentuknya SOP. SOP kan tadi penjumlahan dari perkalian. Jadi ini ada perkalian-perkalian. Ini perkalian-perkalian yang hasilnya itu nanti dijumlahkan. Jadi ini SOP itu penjumlahan dari beberapa perkalian. Nah, kalau yang POS ini dia perkalian dari beberapa penjumlahan. Nah, di sini kan ada penjumlahan, ini dikalikan. Ini yang disebut dengan POS. Nah, contoh teorema De Morgan untuk gerbang logika NAND. Ini kan ada X dikali Y. X dikali Y itu N. NAND itu artinya not N. Jadi, komplement dari gerbang logika N. Jadi ini ini N, terus diaksenkan, dikomplementkan, hasilnya X aksen ditambah Y aksen. Nah, X aksen ditambah Y aksen ini yang disebut dengan NAND. Ya, ini disebut dengan NAND. Ini simbolnya jadi XY itu masuk ke gerbang N, jadinya kan X kali Y, jadi XY gini. Nah, ini terus dimasukin lagi ke gerbang NOT. Nah, nanti hasilnya keluar ini. Nah, sama juga kayak gini, cuman ini simbolnya yang lebih sederhana. Jadi ini simbol NAND-nya. Yang asli kayak gini, jadi ada N, terus ada bundaran kecil ini. Hasilnya juga sama, NAND. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya sama. Cuman ini kan variabelnya XY. Nah, ini tuh variabelnya X aksen, Y aksen. Jadi ini komplement dulu masuknya. Soalnya dia di not kan. Jadi kalau XY-nya ini udah di not kan, dia masuknya bukan ke N, tapi masuknya ke OR. Soalnya kan dia itu udah dirubah gitu dari awal. Dari awal udah diaksenkan, berarti ini juga harus diaksenkan. Nah, tambah kali ini diaksenkan berubah jadi tambah. Jadi dia pakainya OR. Nah, ini yang lebih sederhananya, itu bundaran-bundaran kecil ini tuh not-nya, terus ini OR-nya. Lalu ini contoh teorema De Morgan NOR. Sama, jadi ini tuh OR, X ditambah Y itu OR, terus diaksenkan, itu hasilnya sama dengan ini. X aksen dikali Y aksen. Jadi ini tuh yang disebut dengan NOR. NOR itu not OR. Nah, ini simbolnya juga, jadi ada X sama Y masuk ke gerbang OR, jadinya X ditambah Y, terus masuk ke NOT, jadinya diaksenkan. Ini yang sederhananya. Jadi OR bundaran kecil itu artinya NOT. Nah, yang bawah ini dia sama kayak yang tadi, jadi dia masuk ke NOT dulu, nah baru dia masuknya ke N, bukan OR, karena komplement dari tambah itu adalah kali. Nah, jadi hasilnya kayak gini, X aksen dikali Y aksen. Kalau ini kan hasilnya aksennya terakhir, kalau ini aksennya dulu, sudah diproses dulu. Ini yang lebih sederhananya. Generalisasi teorema De Morgan. Ini contohnya itu ada F, W, X, Y, Z. Jadi ini W, X, Y, Z itu variabelnya, jadi persamaan ini tuh memiliki 4 variabel. Nah, ini ada W aksen dikali X ditambah X dikali Y ditambah W dikali X aksen ditambah Z aksen. Nah, terus ini tuh dikomplement, jadi dikomplement semua terakhir. Nah, hasilnya itu kayak gini. Hasilnya itu W aksen ditambah X aksen dikali X aksen ditambah Y aksen dikali W aksen ditambah X aksen dikali Z double aksen. Nah, ini tuh kenapa kok bisa kayak gini ya, soalnya dimasukin aksennya, aksennya keseluruhan tadi itu dimasukin ke dalam sini. Jadi yang kali berubah jadi tambah, yang nggak aksen berubah jadi aksen, yang aksen diaksenkan lagi, jadi double aksennya.
Nah, supaya double aksennya itu hilang, jadi dia bisa pakai yang T3 itu, teorema De Morgan yang T3 itu, yang X double aksen itu sama dengan X. Jadi aksennya itu hilang. Nah, ini jadi kan ini ada W double aksen, X double aksen sama Z double aksen. Ini hilang semua aksen-aksennya. Ini hilang semua. Jadi ini hasil penyederhanaannya. Lalu ada fungsi boolean. Fungsi boolean ini merupakan sebuah ekspresi yang terbentuk dari variabel OR, AND NOT, tanda kurung, dan tanda persamaan. Contohnya itu ini, F sama dengan X dikali Y dikali Z. Fungsi F akan bernilai 1 apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Nah, ini contohnya pakai tabel kebenaran. Nah, di sini ada 3 variabel, jadi ke bawahnya itu 2 pangkat 8 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini ke bawah ada 8 baris. Nah, ini ada F1, F2, F3, F4. Itu operasinya dari sini. Udah ditentuin dari soalnya. Jadi ini ada F1, F2, F3, F4. Nah, ini F1 ini hasil operasi dari F1 yang ini. Begitu pula sama yang F2, F3, F4. Ini juga hasil operasi dari ini menggunakan X, Y, Z yang di sini sesuai dengan barisnya. Lalu ada komplement fungsi boolean. Pada tabel kebenaran, tukar nilai 0 dengan 1 dan sebaliknya. Jadi kalau komplement itu nilai-nilainya ditukar, jadi yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini kan tabelnya udah aksen-aksen semua. Nah, ini tuh sebenarnya ya komplement dari tabel sebelumnya. Ini kan tabel sebelumnya kan 0 0 0 0 ini. Nah, di tabel yang ini dia berubah jadi 1 1 1 1. Nah, cara cepatnya komplement fungsi dapat ditemukan melalui pertukaran plus dan kali serta pengomplemenan seluruh variabel. Jadi bisa ditukar gitu. Jadi ditemukannya bisa dilihat dari pertukaran ini tandanya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sama kayak yang sebelumnya, jadi dia ada f w x y z ini, terus dikomplementkan, terus menggunakan persamaan menggunakan teorema De Morgan itu, yang T3 jadinya hasilnya kayak gini. Ini sama kayak yang sebelumnya. Lalu ada manipulasi ekspresi boolean. Nah, bagaimana menyatakan A dikali B ditambah C dalam bentuk yang lain? Caranya menggunakan teorema De Morgan. Jadi dia diaksenkan, terus diaksenkan lagi, karena kan kalau double aksen itu berarti aksennya kan hilang, jadi sama dengan ini kan. Terus dia aksennya dimasuk-masukin sampai ketemu ini. Nah, ini aksennya dimasukin lagi, jadinya kayak gini. Nah, jadi ini ketemu aksen dimasuk-masukin jadinya kan kayak gini. Nah, jadi ini sama dengan ini gitu. Ini ekspresi boolean. Ini ada term perkalian. Ini isinya tuh ini Z aksen, terus ada ini yang perkaliannya tuh ini. Jadi ini perkalian kan, dikali. Terus ini ada term penjumlahan, ini dijumlah, jumlah. Nah, terus ini ekspresinya, ini ekspresi SOP-nya itu kayak gini. SOP itu kan tadi penjumlahan dari perkalian. Jadi ini Z aksen itu ditambah dengan perkalian ini. Lalu ini ada POS, ekspresi POS, product of sums. Ini dia kan perkalian dari penjumlahan. Jadi Z aksen ditambah dengan ini penjumlahan dikali Z aksen dikali dengan penjumlahan dikalikan dengan penjumlahan. Ini merupakan contoh ekspresi product of sums. Lalu ada term normal. Jadi term normal itu term perkalian atau penjumlahan yang di dalamnya itu tidak ada variabel yang muncul lebih dari sekali. Contohnya seperti ini. Ini non normal karena dia ada x-nya 2, terus ini y-nya 2, ini juga ada x-nya 2. Nah, contoh term yang normal itu kayak gini. Jadi bisa hilang. X-nya ini bisa dicoret 1 jadi cuma 1, ini juga y-nya dicoret jadi cuma 1. Nah, ini jadi 0. Soalnya variabel apapun jika dikalikan dengan komplemennya, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, 0 dikalikan dengan variabel apapun, dikalikan dengan nilai variabel apapun hasilnya 0, karena 0 dikalikan 1 ataupun 0 juga hasilnya tetap 0. Ini ada canonical dan standard forms. Nah, ini ada minterm.
atau standard product. Jadi sebuah minterm n variabel merupakan sebuah term perkalian normal dengan n literals. Terdapat 2 pangkat n term perkalian dari n literal. Contoh minterm 4 variabel itu seperti ini. Jadi ini variabelnya ada 4. Ini minterm, jadi perkalian. Nah, dapat didefinisikan sebagai sebuah term perkalian yang sama dengan 1 pada satu baris dari sebuah tabel kebenaran. Lalu ada maxterm atau standard sum. Nah, sebuah maxterm n variabel merupakan sebuah term penjumlahan normal dengan n literals. Terdapat 2 pangkat m term 2 penjumlahan yang demikian. Nah, ini contoh-contoh maxterm 4 variabel. Itu kayak gini. Ini variabelnya ada 4, terus ini dijumlah-jumlah. Ini minterm atau maksar untuk sebuah fungsi 3 variabel. Ini variabelnya ada 3, terus ini fungsinya apa? Persamaannya F0000 ini, terus ini ada minterm, ada maxterm. Nah, di sini minterm itu bisa dilihat ini dia perkalian semua, terus yang maxterm itu penjumlahan semua. Nah, ini yang di minterm itu, yang diaksenkan itu yang nilainya itu 0. Jadi yang semua nilai 0 itu di minterm itu diaksenkan. Nah, sedangkan di maxterm itu yang diaksenkan nilai yang 1. Jadi yang 1-1 ini dia di maxterm itu diaksenkan. Aksen. Seperti itu. Nah, lalu ada representasi penjumlahan kanonis. Nah, ini ada minterm I, itu baris I dari tabel kebenaran yang memiliki keluaran 1. Penjumlahan kanonis itu merupakan jumlah dari seluruh minterms untuk suatu fungsi yang diberikan. Nah, notasi sigma. Notasi ini itu contohnya seperti ini. Ini jadi ada Z03467. Nah, ini tuh posisinya, jadi dia XYZ ini yang di 0 itu ya keluarnya nanti hari ini. Kalau di 3, kalau di minterm 3 keluarnya kayak gini, dan seterusnya. Ini bisa dilihat pakai, lebih gampangnya pakai keymap. Lalu ada representasi ini biasa direalisasikan dengan menggunakan rangkaian logika NOR dengan inverter pada masukan gerbang N. Jadi gerbang N itu di NOT. Lalu ada contoh penjumlahan kanonis. Nah, fungsinya itu direpresentasikan dengan tabel kebenaran kayak gini. Nah, mempunyai representasi penjumlahan kanonis sebagai berikut. Ini daftar minterm menggunakan notasi sigma, lalu ini penjumlahan mintermnya secara aljabar. Ini contohnya, mengubah fungsi boolean f a ditambah b aksen c ke dalam bentuk penjumlahan kanonis. Nah, ini dimasukin ke sini kan f ini. Nah, ini kan a itu sendirian, a itu kurang b sama kurang c, jadi dia dikalikan dengan b ditambah b aksen sama c ditambah c aksen. Kalau yang bc ini kan dia sendirian juga, jadi dia ditambah bc kan kurang a, jadi dia ditambahin a dikalikan dengan a ditambah a aksen. Ini setelah diproses jadi a dikalikan b dikalikan ini ditambahkan a dikalikan b aksen dikalikan ini, dan seterusnya. Lalu ini juga sama, jadi tinggal dikalikan pelangi gitu, jadi AB dikalikan C ditambah AB dikalikan C aksen, seterusnya sampai terakhir ini. Nanti dia munculnya seperti ini, muncul hasil kayak gini. Nah, di sini ada yang double, ini yang double itu AB aksen C sama AB aksen, ini yang double AB aksen C, jadi dicoret salah satunya, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tuh berada di minterm ini 76541. Jadi bisa dituliskan seperti ini terakhirnya. Lalu ini ada representasi perkalian kanonis. Nah, maxterm I itu merupakan baris I dari tabel kebenaran yang mempunyai keluaran 0. Nah, perkalian kanonis itu adalah perkalian dari maxterms untuk suatu fungsi yang diberikan. Nah, ini ada notasinya. Ini 125, jadi X125 ini kayak gini. Nah, representasinya ini direalisasikan dengan menggunakan rangkaian logika OR N dengan inverter pada masukan gerbang OR. Jadi ada NOT-nya di gerbang OR. Nah, ini contoh perkalian kanonis. Ini daftar maxtermnya, terus ini perkaliannya secara aljabar. Ini contohnya, ubah fungsi boolean f sama dengan xy ditambah x aksen z dalam bentuk perkalian kanonis. Nah, ini sama kayak yang tadi, jadi kayak yang ini tuh xy ditambah x aksen z. Nah, xy ditambah x aksen,
Nah, dikalikan dengan X ditambah Z. Ini kayak gini awalnya, terus setelahnya tinggal dioperasikan. Jadi X ditambah X aksen. Terus nanti Y ditambah Y aksen, dikalikan Y ditambah aksen, terus ini juga X ditambah Z, terus dikalikan dengan Y ditambah Z. Kayak gitu. Sampai nanti ketemu perhitungannya di sini. Nah, di sini tuh di yang baris ke sini tuh ada yang sama. Makanya dicoret, akhirnya jadi lebih sederhana ini. Nanti ketemunya ini, max termnya 4502. Jadi ini 0245. Lalu konversi antara daftar minterm atau max term. Nah, contohnya ini. Nah, ini tuh sebenarnya kayak misalkan dia mintermnya ada di 0123. Berarti max termnya yang 00 yaitu 4567. Kayak gitu. Jadi ini misalkan mintermnya ada di 1, yang nggak keisi kan 023. Nah, itu berarti max termnya. Jadi kayak gitu. Jadi yang minterm itu yang jadi kayak minterm itu menempati suatu kotak. Nah, kotak lainnya itu yang max termnya kayak gitu, karena salah satunya ini 1, salah satunya ini 0. Ada bentuk standar. Bentuk standar itu sum of product sama product of sum. Jadi SOP atau sum of itu merupakan bentuk yang standar. Nah, SOP itu merupakan ekspresi boolean yang terdiri dari term n atau term perkalian. Ini contohnya. Kalau POS itu ekspresi boolean yang terdiri dari term OR atau term penjumlahan. Ini contohnya. Nah, bentuk non standar itu kayak gini. Jadi ada F sama dengan dalam kurung AB ditambah CD dikalikan dalam kurung A aksen B aksen ditambah C aksen D aksen. Ini kenapa kok non standar? Soalnya dia ini campur. Jadi ada AB terus ada tambah, terus ada kayak perkalian ditambah, kayak campur gitu kan. Kalau yang standar kan sendiri-sendiri, jadi dia itu merupakan penjumlahan dari perkalian atau enggak perkalian dari penjumlahan. Kalau ini kan campur gitu, jadi harus disederhanakan pakai distributif. Jadi disederhanakan ini pakai dikalikan pelangi kayak gini, dikali-kalikan silang kayak gini, nanti ketemunya ini. Nah, lalu ada gerbang logika. Ini ada gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, exclusive OR atau XOR, exclusive NOR atau XNOR. Ini simbol-simbolnya. Ini yang AND itu dia dikali, simbolnya kayak gini. Terus kalau OR itu ditambah, simbolnya kayak gini. Terus yang NOT itu dia di aksen, komplement, simbolnya kayak gini. Yang NAND itu dia N di komplement, simbolnya kayak gini. Terus yang NOR itu OR di komplement. Kalau yang XOR ini tuh dia simbolnya ada kayak lingkaran kecil, terus ada tanda tambahnya di tengah. Kalau yang eksklusif NOR atau XNOR itu dia tanda kecil, lingkaran kecil, ada titik yang di tengah. Tuh. Ini tabel kebenarannya. Jadi tabel kebenaran N, OR, non, ini NOR, NAND, terus ini NOR, ini XOR, ini XNOR. Nah, ini tuh ya sama kan, kayak 0 dikali 0, hasilnya 0. Ini ya dikali dijumlahkan biasa. Kalau ini dikomplement, ditukar, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Kalau yang ini tadi dikomplementkan, berubah jadi 1, kayak gitu sampai terus-terusan. Terus yang ini juga sama, yang di OR tadi berubah karena dia dikomplementkan. Nah, kalau yang ini dia gampangnya itu kalau misalkan di sini di baris ini ada nilai satunya itu ganjil, itu dia ketemunya dia outputnya itu 1. Nah, kalau misalnya satunya genap atau nggak ada sama sekali, itu keluarnya 0. Kalau yang XNOR ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya satunya ganjil, dia keluarnya malah 0. Kalau satunya genap atau nggak ada sama sekali, dia keluarnya 1. Nah, kenapa kok ganjil genap? Soalnya misalkan nanti ini ada 4 variabel, itu kan bisa jadi ada 3, nilai 1 ada 3 kan, itu kan ganjil. Nah, dia bakal keluar 1 di sini, 0 di sini, kayak gitu. Nah, ini ada IC, IC-nya inverter atau NOT. Jadi NOT itu biasanya pakai yang 7404, jadi dia pakai TTL 74LS ini, yang 7404. Ini tabel kebenarannya, komplement. Terus ini maksudnya, ini di angka 1 ini
dia itu nginputin jumpernya, kawatnya, kabelnya, ya apapun itu, jumpernya dimasukin ke sini. Nah, nanti keluarnya di sini itu udah dalam bentuk not. Nah, kayak gini. Jadi masuknya di sini, nah nanti keluarnya di sini. Ini juga sama. Jadi dia bisa masukin di mana-mana, di mana aja sesuai inputnya ini yang 135, 9, 11, 13. Nanti keluarnya di yang genap-genap ini, lubang-lubang genap. Nah, ini ada 7 sama 14 ini, 14 ini VCC, ini 7 itu ada ground, itu buat yang ground ini negatif, yang VCC ini positif. Terus ada IC gerbang N. Ini dia pakainya 7408. Ini ada tabel kebenarannya N. Terus ini dia kayak gini itu maksudnya masuknya itu di 1 sama 2, terus nanti keluarnya di 3. Sama semua ini. Ini masuknya di sini, sama di sini. Nanti keluarnya di sini. Di sini sama di sini. Jadi dia bisa dimasukin sama 2 jumper. Soalnya kan di ini kan pasti ada operasi kan kalau di gerbang N ini. Jadi masukinnya minimal 2. Jadi dimasukin di sini cuma bisa 2 sih kalau di sini, terus nanti keluarnya satu ini di sini. Nah, ini juga ada ground sama VCC. Terus ini IC gerbang OR. Gerbang OR ini harusnya pakainya 7432. 7432 kan, kalau 7408 ini kan N yang tadi, ini harusnya 7432. Nah, dia sama kayak yang tadi, cuman dia pakainya OR. Jadi keluarnya nanti bentuknya OR. Tapi tetap inputannya ada 22 ini, masuk keluarnya juga di sini outputnya. Tetap ada ground sama VCC-nya. Ini tabel kebenaran OR-nya. Terus ada IC gerbang NAND. Nah, IC gerbang NAND ini itu pakainya 7400 yang TTL ini. Jadi gerbang NAND itu bisa membangun setiap rangkaian logika manapun termasuk AND, OR ataupun NOT. Ini tabel kebenarannya. Jadi ini IC-nya kayak gini, isinya sama aja, inputnya di sini, outputnya di sini, sama kayak yang tadi, cuman beda operasinya aja. Terus ini IC TTL gerbang NOR. Gerbang NOR juga sama, dia self sufficient. Dia IC-nya pakai 7402, terus ini ada tabel kebenarannya. Sama, ini beda. Ini tuh inputnya kalau tadi kan 12. Jadi 12 terus 34. 45 itu inputnya. Kalau ini enggak, kebalik. Jadi inputnya tuh di 23 terus 56, terus ini 89, terus ini 11 12. Itu inputnya. Jadi dia arahnya kayak ke sebelah kiri gitu. Jadi outputnya ada di sebelah kirinya gini. Kayak arahnya ke kiri. Kalau ini kan jadi kan ke kanan gitu. Outputnya di kanan. Kalau ini outputnya di kiri. Jadi beda arah. Sini ada ground, ada VCC. Nah, kalau ini ada IC gerbang XOR. Ini tabel kebenarannya. XOR itu pakainya 7486. Sama aja, ini inputnya di sini, outputnya di sini. Ke kanan semua, ada ground, ada VCC. Ini XOR. Terus ada juga sebenarnya itu XNOR. Jadi XNOR itu pakainya dia IC 74266. Tapi di sini nggak ada. Jadi kalau XNOR itu pakainya 74266, dia inputannya sama kayak di sini, dia tetap sama, jadi masuknya di sini, keluarnya di sini. Yang beda cuman tadi ini NOR. Yang beda cuman NOR yang ke kiri, kalau yang lain tetap ke kanan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.